Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sekitar Madi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang Nextcloud, sebuah drive ya NAS teman-teman yang kita install di STB OpenWRT ini ya. Jadi ini alat install CasaOS dan juga Nextcloud. Nah di Nextcloud teman-teman itu bukan hanya sebagai drive teman-teman penyimpanan NAS, tapi juga dia bisa terintegrasi dengan dokumen server. Dalam hal ini seperti Microsoft 365 ataupun spreadsheetnya milik dokumen dan spreadsheet milik Google. Jadi secara tidak langsung kalau kita install dokumen server teman-teman di CasaOS itu kita bisa mendapatkan Office 365 secara gratis tanpa perlu membayar, dan juga kita bisa mengontrol semua data yang kita miliki di tangan kita, jadi bukan di tangan pihak ketiga teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini kita sudah di monitor, kita di CasaOS ya teman-teman. Sekarang tinggal masuk ke Nextcloud. Nah ini dia, saya sudah masuk di Nextcloud teman-teman. Ini adalah tampilan Nextcloud awal dan ini masih kosongan. Ini sekarang kita langsung ke bagian menu profile di admin, langsung ke apps. Oke, kita tunggu agak sedikit lama ya teman-teman. Nah ini sudah masuk discover. Pastikan memiliki jaringan internet ya teman-teman, karena dia membutuhkan koneksi internet pastinya, karena harus mendownload aplikasi. Oke, sekarang ini aplikasi banyak kita bisa pilih. Nah teman-teman langsung ke bagian Office and Text. Nah di sini kita coba tunggu loading sebentar. Kita akan menginstal sebuah aplikasi bernama OnlyOffice. Nah ini adalah sebuah dokumen server teman-teman. Tapi perlu saya garis bawahi bahwasannya dokumen server yang ada di monitor atau di Nextcloud ini itu sebagai klien. Jadi ini saya sudah install sebenarnya dokumen server di server Orange Pi saya, tapi tidak saya tampilkan di sini. Karena apa? Karena jika saya install di dalam Nextcloud ini dia tidak akan kuat. Maka dari itu kita sebenarnya tidak langsung, kita harus mempunyai dua server kalau benar-benar kita memanfaatkan si OnlyOffice dalam satu server ya. Jadi kita harus punya dua biar dia kerjanya ringan. Langsung kita cari saja Only. Oke, ini kita tunggu teman-teman. Jadi nanti pada video selanjutnya saya akan coba tutorialkan bagaimana cara kita menginstal OnlyOffice di CasaOS juga tentunya, tapi bukan di STB karena dia tidak kuat teman-teman. Dia hanya sebagai klien aja ini. Duh, kok ngelak. Oke, kita tunggu. Nah ini teman-teman, OnlyOffice kita buka aja. Oke, setelah terbuka teman-teman tinggal download and enable. Oke, ini tunggu. Ini pastinya cukup lama juga, dan otomatis si CasaOS itu akan tidak bisa terboot di bagian Nextcloud ini. Dia perlu menyusun filenya pastinya ya. Kita tunggu, kok nggak jalan. Oke, this app cannot enable because it's make server. Apa ini? Oke, kita download dan enable lagi. Coba kita buka. Oke, nah ini teman-teman jangan khawatir. Berarti ini sebenarnya kita sudah selesai menginstal, tapi dia memboot. Artinya dia akan mereload, dan ini jika dia menggunakan Nextcloud, dia pastinya akan bad gateway teman-teman, karena dia nggak bisa diakses. Oke, caranya gampang. Kita tunggu saja mungkin sekitar 2-5 menit. Biarkan Nextcloud ini menyusun aplikasi tersebut, aplikasi OnlyOffice. Oke, ini kita coba buka lagi. Apakah sudah terbuka? Masih bad ya. Sekarang kita akan reload aja teman-teman.
Biasanya saya kalau sampai 2 menit masih kayak gitu, saya akan reload. Oke, kita akan reload, biarkan sampai Nextcloud restart. Oke, kita tunggu, kita coba buka. Nah, ini sudah reload ya, artinya sini sudah mati si Nextcloud-nya, tapi sebenarnya portnya sudah terbuka tapi Nextcloud tidak berjalan. Kita tunggu saja, tidak apa-apa teman-teman. Kita coba lagi. Oke, masih belum. Biasanya sih kalau di STB ya 2-5 menit ya, tergantung board teman-teman juga, dan juga seberapa banyak service yang digunain. Kita coba di status dulu apakah sudah berjalan. Nah, ini sudah berjalan ya, Postgre sudah berjalan, Big Bear Nextcloud sudah berjalan. Oke, harusnya kalau udah loading lama ini bisa terbuka. Kita tunggu. Nah, sudah bisa ya. Jadi selalu ya, kita jika menggunakan Nextcloud, nah setelah instalasi aplikasi dia akan meribut si Dockernya, dan itu pasti akan membuat embed gateway tadi yang seperti ada di monitor. Oke, ini kita tunggu sampai dia jalan. Oke, sebenarnya saya sudah siapkan dokumen server di sini teman-teman. OnlyOffice, nanti saya akan juga bagikan tutorialnya cara menginstal OnlyOffice-nya. Oke, ini kita tunggu. Oke, kalau sudah sampai sini tinggal ke profile lagi, di bagian klik bagian administration settings. Oke, harap bersabar ya, ini karena cukup lama. Nah, teman-teman tinggal scroll down atau scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman akan lihat OnlyOffice. Ini tinggal klik aja. Oke. Di sini membutuhkan dokumen server teman-teman. Nah, sebenarnya saya sudah menginstal di dalam OrangePi. Kita akan coba akses OnlyOffice-nya. 192.1.1.23.2.8085. Ini adalah dokumen server saya. Oke, nah ini dia welcome. Nah, ini adalah dokumen server OnlyOffice yang saya install di OrangePi. Kita tinggal gunakan, kita tinggal copy teman-teman. Tapi sebenarnya OnlyOffice itu dia membutuhkan dokumen server, membutuhkan HTTPS teman-teman. Dia tidak akan bisa sebenarnya menggunakan HTTP. Tapi ini kita abaikan dulu. Nanti saya akan tutorialkan bagaimana cara mendapatkan HTTPS secara gratis. Ini tinggal disable aja sertifikatnya. Passwordnya itu 1-8. Ini yang saya setting di dokumen server. Tinggal save. Nah, teman-teman bisa lihat ya, miss active content is null HTTPS. Karena apa? Karena ini tidak bisa sebenarnya. Dia meminta HTTPS. Caranya gimana? Saya sudah mendapat atau saya sudah memiliki dokumen server sendiri, yaitu onlyoffice.cemeng.net.eu.org. Nah, ini adalah dokumen server yang saya miliki. Oke teman-teman, kemarin ada masalah ya, jadi pada saat saya pointing untuk dokumen servernya ternyata gagal, dan saya coba baca di forum-forum, ternyata dapat solusinya teman-teman. Jadi saya tidak bisa langsung akses ataupun pointing dokumen servernya ke Nextcloud jika kita masih menggunakan HTTP ataupun tidak tersertifikasi ya. Jadi kita harus menggunakan SSL. Maka dari itu, ini sekarang saya akses melalui domain ini teman-teman. Domain saya nc.cemeng.net.eu.org. Teman-teman juga bisa akses ini, tapi ya pasti nggak akan bisa lanjut ya, karena perlu saya buatin usernya dulu. Nah, tapi ini sekarang kita bisa. Jadi sekarang kita coba pointing ya teman-teman. Ini sekarang sudah masuk ke setting admin. Kita tunggu, dia sedang loading.
Ini saya juga sudah screen recording ya. Oke, ini kita sudah masuk ke overview sistemnya. Sekarang saya menggunakan Nextcloud Hub 10 versinya 31.0.8 ya. Terus scroll down, bentar ini agak nge-lag. Ini sebenarnya bisa update teman-teman ke versi terbaru itu 31.0.9. Bisa pakai update via browser, tapi tidak disarankan teman-teman, kadang rawan crash. Saya kemarin coba crash, jadi saya sarankan download manual update melalui terminal ataupun melalui Docker Compose. Oke, terus scroll ke bawah, terus ke Only Office. Oke, kita ke Only Office. Nah, di Only Office teman-teman, teman-teman tinggal masukkan dokumen server yang kita buat di server sebelah ya, di server OrangePi, ataupun teman-teman bisa lewat demo, tapi tidak saya sarankan. Ini kalau saya buka, ini akan mengarah ke Only Office dokumen server milik saya. Nah, ini teman-teman, ini berjalan di atas OrangePi 3B, RAM 8GB, jadi cukup mampu menghandle dokumen server ya. Dan ini saya akses, saya integrasikan dengan Nextcloud yang ada di yang ada di STB. Tinggal akses teman-teman, tinggal copy, terus disable certificate verification. Nah, ini disable aja karena tidak selalu kita akses dalam HTTPS. Kita disable aja, mau uncheck juga sebenarnya nggak apa-apa. Tinggal save, maka dia akan loading. Oke, kita tunggu loading. Nah, setting have been successfully update version 9 bla bla bla. Ini artinya kita sudah bisa mensinkronkan antara STB OpenWRT yang ada Nextcloud dan juga dokumen server di OrangePi 3B. Tandanya apa? Tandanya sudah muncul settingan begini teman-teman. Nah, ini adalah default application file opening format. Nah, tentunya file-file yang biasa ada di dokumen ya teman-teman, macam-macam, dari filenya Excel, Microsoft, sampai yang open dokumen dari Libre, contoh ODP, ada ODS, ada ODT, dan macam-macam teman-teman. Ada docx, kita pakai docx saja yang terbaru. Ada juga HTML, banyak teman-teman, bisa CSV, OTS. Dan ini settingan defaultnya begini aja. Kita juga bisa ganti dengan settingannya, bisa same system. Saya coba same system aja, tinggal save. Oke, biarkan loading, dan sudah setting has been successfully update. Kita langsung tes teman-teman dengan cara pergi ke files. Nah, ini sudah ya yang ada di monitor ya. Sekarang kita mau uji coba juga bisa. Kita kasih tanda stiker ini stiker kacamata. Dia akan loading change, harusnya dia akan merubah tuh. Dia akan ada lihat yang mengedit siapa. Permadi sedang mengedit. Bendera merah putih saya tambahkan, tapi kok MC tulisannya ya, gini aja. Ini saya edit dokumen secara, ini saya tulis pakai HP teman-teman ya, real time. Gitu teman-teman. Oke, jadi begitu. Sekarang kita sudah berhasil teman-teman. Sekarang bisa digunakan untuk edit dokumen dimanapun kapanpun menggunakan Nextcloud dan juga Only Office dokumen server. Oke teman-teman, mungkin sekian ya video tutorialnya. Sangat panjang sampai saya ganti baju, artinya ini sampai ganti hari baru saya bisa menyelesaikan problem tadi. Ya memang ini cukup merepotkan untuk kita yang baru pertama belajar, terutama saya. Banyak troubleshoot, terutama masalah-masalah ya, kadang koneksi internet hilang antara dokumen server dan juga si server Nextcloud tidak bisa terhubung karena saya hubungkan melalui jaringan zero trust. Kadang zero trust juga bermasalah, banyaklah problemnya. Tapi di balik ini semua ada manfaatnya. Kita memiliki server sendiri, dokumen server sendiri,
terus bisa punya tim sendiri teman-teman kalau pernah menggunakan Microsoft Teams, bisa conference di situ, bisa buat form, nanti saya juga tampilkan untuk formnya. Nah, dokumen form seperti Google Form atau Microsoft Form untuk kuesioner teman-teman. Nah, sekarang kita sudah bisa menginstal Office 365 alternatif yang kita bisa gunakan real time gratis teman-teman, tanpa bayar spesial pun kepada Microsoft. Udah kaya ya, jangan menambah kekayaan kakek Bill Gates. Oke, semua video ini full tutorialnya, semoga bisa dipahami dan juga bisa teman-teman aplikasikan di project teman-teman. Ingat, ini hanya menggunakan STB OpenWrt. Bayangan saya nanti saya akan membeli STB OpenWrt lagi untuk jadi project itu jalan dua, karena OnlyOffice Document Server itu tidak bisa berjalan di STB OpenWrt jika ya semua service berjalan secara bersamaan. Itu akan overload teman-teman, akan sangat berat. Oke, mungkin saya rasa sekian teman-teman video kali ini, semoga ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini. Mungkin sekian dari saya. Teman-teman yang ingin support bisa klik Saweria ataupun bisa super thanks untuk bisa mendukung channel ini agar dapat berkembang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.